Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdayanti dengan nomor induk mahasiswa 1912174. Saya dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Materi yang pertama yaitu hakikat kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Nah, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan penyalahgunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, menurut Juliantoro, pada hakikatnya, administrator pendidikan merupakan pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada dengan optimal, efektif, efisien, dan relevan demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, sebagai seorang administrator pendidikan, kepala sekolah juga menjadi penanggung jawab terhadap kelancaran pengajaran dan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam pengelola pendidikan di sekolahnya demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang memadai. Baiklah, materi yang kedua yaitu ada tugas kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Nah, tugas kepala sekolah sebagai administrator pendidikan itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada membuat perencanaan. Nah, perencanaan yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah diantaranya adalah menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Nah, perencanaan ini selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam 2 program semester. Program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. Nah, itu yang pertama ya. Tugas kepala sekolah yang kedua yaitu menyusun struktur organisasi sekolah. Nah, penyusunan organisasi merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Nah, sebelumnya ditetapkan penyusunan organisasi itu sebaiknya dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota agar hasil yang diperoleh benar-benar merupakan kesepakatan bersama. Nah, selain menyusun struktur organisasi, kepala sekolah juga bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas dan wewenang kepada setiap anggota administrasi sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Seperti itu. Nah, tugas yang ketiga, kepala sekolah sebagai koordinator dalam organisasi sekolah. Nah, pengoordinasian organisasi sekolah ini merupakan wewenang dari kepala sekolah. Dalam melakukan pengoordinasian ini, sebaiknya juga kepala sekolah kerjasama dengan berbagai bagian dalam organisasi agar pengoordinasian yang dilakukan dapat menyelesaikan semua hambatan dan halangan yang ada. Nah, tugas yang terakhir yaitu kepala sekolah mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah. Nah, berbagai tugas yang berkenaan dengan kepegawaian sepenuhnya merupakan wewenang kepala sekolah. Dia memiliki wewenang untuk mengangkat pegawai, mempromosikannya, menempatkan, atau menerima pegawai baru. Nah, pengelolaan kepegawaian ini akan berjalan dengan baik bila kepala sekolah memperhatikan kesinambungan antara pemberian tugas dan dengan kondisi dan kemampuan pelaksanaannya. Nah, materi selanjutnya ada fungsi kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Nah, menurut Mulyasa ada 7 fungsi kepala sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Namun pada pembahasan ini difokuskan pada fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator berperan penting dan utama karena kegiatan di sekolah tidak lepas bagaimana mengelola administrasi sekolah, yakni pencatatan dan pendokumentasian program sekolah.
Nah, hal senada juga diungkapkan Mulyasa bahwa kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Nah, kepala sekolah juga dituntut untuk memahami dan mengelola kurikulum administrasi peserta didik, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi kearsipan. Kegiatan administrasi sebaiknya dilakukan secara efektif agar administrasi sekolah dapat terlaksana dengan baik. Namun, kepala sekolah sebagai administrator sebaiknya memandang para guru sebagai rekan dan tim kerja, bukan bawahan di sekolah. Karena sikap dan perilaku kepala sekolah sebagai administrator hendaknya bisa membuat para guru merasa dihargai dan diakui kemampuannya. Nah, dengan begitu, para guru akan lebih nyaman dan tidak segan menanyakan atau mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan tugas sekolah kepada kepala sekolah. Materi yang terakhir ada ruang lingkup kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Nah, ruang lingkup kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama yaitu pengelola pelajaran. Nah, pengelola pelajaran itu seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Nah, yang ketiga ada pengelola kemuridan. Nah, dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid baru atas tingkat kelas atau kelompok perpindahan, dan keluar masuknya murid. Nah, yang keempat ini ada pengelola gedung dan halaman. Nah, pengelola ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitas perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Nah, yang kelima ada pengelola keuangan. Nah, dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah gaji guru, staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah, dan uang alat-alat murid. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada pengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, untuk memperoleh simpati, bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid-murid, dan dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.